Oke, kita bahas soal pertama untuk perbandingan campuran, di mana perbandingan campuran itu adalah perbandingan yang satu soalnya terdapat perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita bacakan dulu soalnya. Diketahui 45 liter beras cukup untuk makan 5 orang dalam 10 hari. Dalam suatu acara berkemah dihabiskan 72 liter beras dalam sehari. Berapa orang yang ikut berkemah? Nah, kita perhatikan di sini. Cara pertamanya saya pakai cara manual dulu, tapi sebelum itu saya mau jadikan orang, kemudian setelah itu beras dan hari. Susunannya saya buat seperti ini dulu. Orang, kemudian beras, kemudian hari. Perbandingan antara orang dengan beras itu perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak orang berarti kebutuhan berasnya juga bertambah. Kemudian perbandingan antara orang dengan hari itu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak orang berarti waktunya semakin singkat. Karena berasnya juga lebih cepat habis, ya kan? Berarti dia perbandingan berbalik nilai. Oke ya, bisa ya. Perbandingan antara orang, beras, dan hari. Untuk 5 orang menghabiskan 45 liter beras dalam waktu 10 hari. Di soal 72 liter beras habis dalam waktu sehari. Kira-kira berapa orang yang menghabiskan makanan tersebut? Nah, di sini saya mau samakan perbandingan harinya. Jadinya 5, 45, 10, kemudian kalau 72 liter beras dihabiskan dalam waktu 10 hari, kira-kira berapa orang yang menghabiskan itu? Saya simbolkan dengan X. Oke. Nah, di sini karena perbandingan orang dengan beras itu dia perbandingan senilai, yang samanya kita abaikan dulu, yang ini yang sama. Kita selesaikan ini dengan cara perbandingan senilai. Jadi 5 per X sama dengan 45 per 72. Yang ini kita bisa sederhanakan, bagi dengan 9, 5 ya. 72 bagi 9, 8. Kemudian karena perbandingan senilai kita kalikan 5 dikali 8 sama dengan 5 dikali X. Karena dia ini bersamaan, kita bisa coret ini sama ini nih. Jadi X-nya sama dengan 8. Nah, kita sudah dapat nih, jadi 8 orang menghabiskan 72 liter beras dalam waktu 10 hari. Kita pakai ini kan sudah berubah jadi 8, ya kan? 8. Jadi kita tuliskan untuk yang keduanya, 8 orang menghabiskan 72 liter beras dalam waktu 10 hari. Kita ke sini nih. Berapa orang menghabiskan 72 liter beras dalam waktu sehari? Kita lihat yang sama seperti yang di atas, kita pisahkan atau kita hilangkan. Untuk perbandingan orang dengan hari, itu kan perbandingan berbalik nilai. Berarti kita gunakan cara perbandingan berbalik nilai. 8 per A sama dengan 10 per 1. Berarti A-nya sama dengan 8 dikali 10, 80. Jadi untuk 72 liter beras habis dalam sehari itu dimakan oleh 80 orang. Oke, jawaban yang tepat adalah C. Nah, untuk soal pertama, soal nomor 1, saya bahas pakai cara manual. Nah, seperti ini. Nanti insya Allah untuk soal kedua atau soal ketiga saya pakai cara cepatnya. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa uji nih, pakai cara cepat atau pakai cara manualnya. Oke, bisa ya. Yang penting kita bisa bedakan mana perbandingan senilai dan mana perbandingan berbalik nilai. Karena itu kuncinya untuk menyelesaikan menggunakan cara cepat atau cara manualnya, itu kita butuh pemahaman di perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, bisa ya. Oke, soal nomor 2. Jika 15 pekerja mengaspal 20 km dalam 14 hari,
Berapa hari diperlukan oleh 42 pekerja mengaspal 32 km jalan? Oke, saya buat dulu pakai cara manualnya. Nanti sebentar kita akan coba di soal nomor 3 untuk cara cepatnya. Ada pekerja atau orang, kemudian ada jarak, kemudian ada hari atau waktunya. Nah, untuk 15 pekerja membuat jalan 20 km jalan dalam waktu 14 hari. Kemudian pada kalimat berikutnya, berapa hari diperlukan jika 42 pekerja mengaspal 32 km jalan? Jadi 42 pekerja mengaspal 32 km jalan. Kira-kira dia butuh berapa hari? Kita simbolkan dengan X. Oke, bisa ya sampai sini? Oke, seperti biasa kita pakai cara manualnya dulu. 15, 20, 14. Yang mau saya samakan di sini adalah jaraknya. Jadi 42, 20, X. Ini saya mau samakan. Oke. Nah, kalau sudah disamakan berarti kita abaikan yang di ini, yang jaraknya. Berarti kita buat bersama perbandingannya 15 per 42 sama dengan 14 per X. Oke, bisa ya sampai sini? Setelah itu, kita lihat ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Oke, untuk orang dengan hari, kira-kira perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Pasti perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau teman-teman ketemu sama soal yang ada orang dengan hari, perbandingan pekerja dengan hari, pasti adalah soal perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak orang, berarti waktu pengerjaannya itu semakin sedikit. Artinya variabel orangnya bertambah, variabel harinya berkurang. Nah, itu ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Oke, karena dia perbandingan berbalik nilai, langsung saja 15 kita kali dengan 14 sama dengan 42 kita kali dengan X, 42X ya. Kemudian kita lihat di sini mana yang bisa kita sederhanakan. Ini 14 sama 42, saya bisa bagi 7, ya kan? 14 kalau dibagi 7 itu kan 2, ya kan? Kemudian 42 dibagi 7 itu kan 6. Oke, sampai sini bisa ya. 2 sama 6 kita bisa bagi masing-masing 2 ya. 2 dibagi 2, 1. 15 dikali 1, 15. Kemudian 6 kita bagi 2, itu kan 3. 15 dibagi 3, itu kan 5. Jadi 5 sama dengan X. Oke, kita dapat jawabannya untuk yang ini. Jadi ini 5. Oke, bisa ya. Setelah itu, kita lanjut. Karena kita sudah dapat 42 orang dapat mengaspal 20 km jalan dalam waktu 5 hari. Nah, kira-kira berapa kalau 42 orang mengaspal 32 km jalan? Berapa hari dibutuhkan? Oke. Bisa ya sampai sini? Oke, setelah itu kita selesaikan soalnya. Ini kita abaikan. Berarti perbandingannya menjadi 20 per 32 sama dengan 5 per X. Perbandingan antara jarak dengan hari, semakin jauh jaraknya berarti hari atau waktu pengerjaannya juga semakin lama. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Kalau ada perbandingan senilai, langsung saja kita langsung kali silang. 20 dikali X sama dengan 32 dikali 5. Oke, bisa ya. Kemudian di sini 32 sama 20 saya bisa bagi 4 ya. 20 dibagi 4, 5. Kemudian 32 dibagi 4, 8. Kemudian 5 saya bagi dengan 5 boleh. Jadi X-nya sama dengan 8. Oke, bisa. Jadi ini 8 hari dibutuhkan 8 hari untuk mengerjakan 32 km jalan dengan pekerjanya itu 42 orang. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, bisa ya?
Oke teman-teman, seperti janji saya di awal bahwa pada soal terakhir saya akan bahas penyelesaian soal dengan menggunakan cara cepat. Jadi sebelum saya menjelaskan itu, teman-teman harus paham betul konsepnya, apa itu perbandingan senilai dan apa itu perbandingan berbalik nilai, karena akan sulit menyelesaikan soal-soal ini dengan menggunakan cara cepat atau cara manual kalau teman-teman tidak paham itu. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung ke pembahasan soal. 18 orang dalam 5 hari mampu membuat 270 kerajinan tangan. Jika 25 orang bekerja selama 7 hari, berapa kerajinan tangan yang bisa diproduksi? Oke. Ada perbandingan orang, kemudian kerajinan, kemudian hari. Untuk 18 orang mampu membuat 270 kerajinan dalam waktu 5 hari. Kemudian ada 25 orang dalam 7 hari, kira-kira dapat membuat berapa kerajinan? Oke, bisa ya? Sampai sini paham ya? Oke, kita pakai cara cepat. Untuk perbandingan senilai, kita lihat perbandingan antara, saya jadikan orang sebagai patokan. Jadi kalau perbandingan orang dengan kerajinan, kira-kira ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Ini perbandingan senilai. Kenapa? Karena variabel orang bertambah, maka variabel kerajinan juga bertambah. Berarti senilai kan? Kalau senilai berarti kita menggunakan komparasi pembagian. Kemudian perbandingan antara orang dengan hari. Ini perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Kenapa? Semakin banyak variabel orang, maka variabel harinya dia berkurang. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai berarti kita kali. Oke, sampai sini paham ya? Berarti 18 kita kali 5. Kenapa? Tadi orang dengan hari kan berbalik, berarti kita kali. Berarti 18 kita kali 5. Kemudian yang senilai adalah 270, berarti kita bagi. Oke. Bisa ya sampai sini? Oke, sama dengan 25 kali dengan 7 dibagi dengan X. Oke, bisa? Nah, sekarang kita sederhanakan dulu atau kita kali. 18 dikali 5 itu kan 90. Dibagi dengan 270. Sama dengan 25 dikali 7 itu 175. Dibagi dengan X. Nah, yang ini kita bisa sederhanakan nih, 90 dibagi 10, 9, 270 dibagi 10, 27. Oke, nah di sini 9 dan 27 kita bisa bagi juga. 9 dibagi dengan 9 kan bisa 1 ya, 1. Kemudian 270 dibagi 9, itu kan 3. Oke, jadi 1/3. 1/3 sama dengan 175 per X. Kita kali silang karena di sini persamaan berarti kita kali silang. 1 dikali dengan X berarti X sama dengan 3 dikali dengan 175. 3 dikali 175 berapa? 3 kali 175. 15, 21, 22, 3 kali 1, 3, tambah 2, 5. 525. Berarti X-nya sama dengan 525.